Pernahkah bertemu dengan orang sombong? Atau pernahkah diri menjadi diri yang sombong? Apa sih sombong itu? Sombong adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak ketemu orang yang kalau misalnya melihat seseorang dari atas ke bawah, bawah ke atas, ke bawah lagi? Pernahkah melihat orang-orang seperti itu dan kemudian membandingkan bahwa diri lebih hebat, diri lebih berada, diri lebih berilmu, diri lebih soleh dibanding orang lain misalnya? Itu bagian dari sombong. Don't judge book by its cover. Jangan pernah ngeliat orang tuh dari penampilan aja. Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang lain, begitu ngeliat penampilan kemudian merasa direndahkan? Jangan, bisa saja orang seperti itu justru lebih hebat dibanding dengan dirimu. Mungkin amal solihnya lebih banyak, tahajudnya lebih banyak, baca Qur'annya lebih banyak dibanding dengan dirimu. Jadi nggak boleh kita sekali-kali menjadi orang yang sombong. Saya pendosa, saya ingin bertaubat tapi dosa saya banyak, saya merasa tidak pantas jadi orang baik, apa yang harus saya lakukan? Oke, semua dari kita adalah pendosa. Saya pernah berbuat dosa, teman-teman pernah berbuat dosa. Semua dari kita tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci tanpa dosa. Kata Rasulullah, semua orang berbuat dosa. Bani Adam itu semuanya berbuat dosa. Namun yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk teman-teman yang merasa diri penuh dengan dosa, syaitan akan mengatakan, janganlah engkau berhijrah, janganlah engkau pergi haji atau pergi umroh, nggak pantas, dosamu banyak. Mau jadi penghafal Quran, nggak pantas, dosamu banyak. Itu kerjaan syaitan. Senantiasa membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kamu berdoa kepada Allah, nggak malu, dosamu sudah terlalu banyak. Itu kerjaan syaitan. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan putus asa dari kasih sayang Allah, karena Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Apapun yang kau lakukan di masa lalu, Allah ampuni semuanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah ingatkan jangan pernah putus asa. Ayo teman-teman sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ayo berhijrah dari sekarang. Masa lalu biarkan menjadi masa lalu. Masa sekarang yang harus kita fokuskan dan masa yang akan datang. Tahukah engkau betapa dahsyatnya hari kiamat? Takutkah engkau dengan huru hara hari kiamat? Kita berharap kita tidak bertemu dengan hari kiamat. Hari di mana pada saat itu bumi dan gunung diangkat dan dibenturkan dalam sekali benturan. Hari di mana pada saat itu bintang-bintang berjatuhan. Hari di mana pada saat itu matahari digulung. Hari di mana pada saat itu langit-langit menjadi minyak jelantah. Hari di mana pada saat itu samudra-samudra meluap dan hendak menerkam. Itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Hari di mana apa yang berada di dalam bumi mengeluarkan isinya. Orang-orang yang di dalam kubur keluar semua. Orang-orang yang hamil kemudian melahirkan begitu saja. Anak tidak peduli kepada orang tua tidak peduli kepada anak. Begitulah dahsyatnya huru hara hari kiamat, sehingga semua orang berharap tidak bertemu dengan hari yang menakutkan itu. Kemudian terjadilah hari kiamat teman-teman sekalian. Dalam tiupan sangkakala dari malaikat Israfil, dan semua mati. Semua mati, semua mati. Engkau yang sombong mati, kau yang merasa tinggi mati, kau yang durhaka kepada Allah mati, kau yang tidak ingat kepada nasihat-nasihat Allah mati, kau yang lalai, semuanya akan mati. Siapa yang kekal? Siapa yang kekal? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja dari segala raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa dari segala penguasa. Ialah yang kekal, ia hidup dan tidak pernah mati. Siapa yang mati? Semua hamba Allah mati, semua tanpa tersisa. Kalau kita memang berjodoh, Allah akan mempertemukan kita dengan caranya. Biarkanlah tangan-tangan Allah yang bekerja untuk mempertemukan kita. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa. Cukup aku menjauh dari kamu, bukan berarti aku gak suka, tapi aku ingin memperindah taubat aku dan doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jaga diri kamu baik-baik. Seandainya kau memang jodohku, semoga Allah jodohkan kita berdua. Kalaupun kita bukan berjodoh, semoga aku diberikan hati yang kuat untuk menerimanya. Coba, senangnya temenan sama orang yang beriman. Setiap lisannya menjadi bentuk ketaatan ke dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senangnya temenan sama orang yang beriman. Cerewetnya luar biasa, tapi cerewetnya menghantarkan kita kepada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senangnya sama temenan orang yang beriman, dia senantiasa memaksa kita dalam ketaatan, dan kita dilatih untuk terbiasa melakukan itu sampai akhirnya tumbuh nilai-nilai kesadaran dalam diri kita.
untuk senantiasa memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah rezeki nggak akan kemana, berarti sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal milik kita. Seberat apapun jalannya akan tetap jadi milik kita. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan milik kita, semudah apapun jalannya nggak pernah akan jadi milik kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu banget. Maka bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang santun, dengan cara yang lembut, untuk kemudian kita lebih mendekat kepada Allah. Yang tidak dekat dengan Allah saja Allah kasih rezekinya, apalagi yang kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah, brother and sister fillah. Maka jangan mengadakan sekutu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami tidak taat. Sami'na wa ata'na. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. I just want it if it's real, and I'm thinking I should let you know. You know, this superficial love thing got me going crazy. Better if we do this on our own. Before I love you, I'm gonna leave you. Utsman bin Affan pernah berkata, di antara pendosa yang paling buruk adalah ia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Dandelion into the wind you go. Won't you let my darling know that I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine. Antara sifat-sifat wanita penghuni surga apa? Tudawim ala salat. Dia mudawamah ala salat. Dia menjaga salatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwa salat itu sudah ditentukan waktunya, maka kita tidak boleh untuk menunda-nunda. يا غايب لي مت السلاح ما باكي اللي يحبونك منام